I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Kurniasari. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tepatnya program studi teknik industri dengan NIM 02. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai program yang telah saya buat, yaitu menghitung luas permukaan bangun ruang. Langsung saja, yang pertama saya menuliskan print yang fungsinya itu untuk mencetak atau memunculkan skala yang saya buat nanti. Nah, di sini saya menuliskan ketik 2, yaitu untuk menandakan jika ini adalah kalimat, string atau teks. Yang pertama saya menuliskan nama, NIM, prodi, universitas, kemudian saya memberi judul "Halo, selamat datang, hitung luas permukaan bangun ruang dengan cepat". Selanjutnya saya menuliskan import yang dimana fungsinya adalah untuk mengimpor rumus matematika. Jadi di program yang saya buat ini terdapat bola dan juga tabung yang membutuhkan rumus pi. Nah, import mat ini untuk memunculkan salah satunya pi. Selanjutnya saya menuliskan def, yaitu dalam bahasa pemrograman adalah fungsi. Jadi saya membuat fungsi. Kemudian yang pertama saya membuat luas permukaan bola dan saya menuliskan variabelnya yaitu jari-jari. Jadi jari-jari ini merupakan variabel dari rumus bola. Kemudian saya menuliskan return, kemudian rumus bola yaitu 4 dikali pi dikali jari-jari pangkat 2. Jadi di dalam bahasa pemrograman, kali itu disimbolkan dengan simbol bintang. Kemudian yang juga sudah saya bilang tadi, pi, karena tadi kita sudah menuliskan import mat, maka di sini tinggal ditulis mat pi. Kemudian karena ada pangkat di sini, jadi di bahasa pemrograman pangkat itu digambarkan dengan simbol bintang 2 kali. Nah, di sini saya menuliskan jari-jari pangkat 2. Jadi jari-jari bintang-bintang 2. Kemudian selanjutnya saya membuat fungsi dari luas permukaan balok. Sama seperti tadi, variabel dari rumusnya adalah panjang, lebar, dan juga tinggi. Kemudian saya menuliskan rumus dari luas permukaan balok yaitu 2 dikali dalam kurung panjang dikali lebar ditambah dalam kurung panjang dikali tinggi tutup kurung ditambah dalam kurung lebar dikali tinggi tutup kurung. Kemudian yang ketiga, fungsi membuat luas permukaan dari tabung. Variabelnya terdiri dari jari-jari dan juga tinggi. Kemudian rumusnya adalah 2 dikali pi dikali jari-jari dikali dalam kurung jari-jari ditambah tinggi. Yang terakhir yaitu luas permukaan kubus dengan variabel hanya sisi. Rumusnya return 6 dikali sisi atau bisa juga 6 dikali sisi pangkat 2 seperti pada luas permukaan bola tadi. Nah, selanjutnya while true, jika benar, maka saya akan memberi perintah untuk pilih bangun ruang yang akan dihitung. Jadi di sini saya membuat pilihan di antara 5 tadi. Yang pertama bola, yang kedua bangun balok, yang ketiga bangun tabung, yang keempat bangun kubus, dan yang terakhir keluar dan selesai. Kemudian selanjutnya pilihan input, perintah untuk masukkan nomor bangun ruang yang dipilih. Jangan lupa di sampingnya diberi sama dengan, dan karena ini merupakan teks atau string maka diberi petik 2 di sebelum kalimat atau di sesudah dalam kurung. Kemudian if
yaitu masuk pada materi percabangannya. Yang pertama itu if, karena jika menggunakan satu kali cabang itu berarti if. Ketika ada dua cabang yaitu if dan else. Tapi ketika lebih dari dua menggunakan if, elif dan juga else. Yang pertama menggunakan if. Jika pilihan satu, saya menuliskan jari-jari untuk memasukkan jari-jari dari bola. Perintah untuk memasukkan jari-jari dari bola. Karena saya ingin menggunakan sehingga bisa koma-koma, saya menggunakan tipe data float bukan integer. Karena integer hanya digunakan untuk bilangan bulat. Nah, ketika desimal menggunakan float. Jadi di sini saya menuliskan jari-jari sama dengan float dalam kurung input, kemudian dalam kurung lagi ketik 2 masukkan jari-jari bola sama dengan, kemudian tutup kurung. Selanjutnya saya menuliskan rumus dari luas permukaan bola, yaitu luas permukaan bola dan variabel yang tadi disebutkan di awal di fungsi, yaitu def dan selanjutnya. Kemudian saya print f string hasil luas permukaan bola adalah sama dengan, dan di sini ada keterangan luas permukaan. Selanjutnya percabangan kedua menggunakan elif. Jika memilih nomor 2, maka akan muncul perintah untuk memasukkan panjang, ya variabel yang sudah saya sebutkan tadi, ada panjang, lebar, dan juga tinggi. Sama seperti bola, saya juga menggunakan tipe data float. Input, masukkan panjang, lebar, dan juga tinggi dari balok. Kemudian rumus dari luas permukaan balok dan variabelnya, kemudian print hasil luas permukaan balok. Begitu juga dengan yang pilihan ketiga, karena di sini saya menggunakan percabangan yang totalnya adalah ada 6, maka if, elif, 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 dan else. Nah, di pilihan ketiga ini kan tadi pengukuran tabung, jadi variabelnya ada jari-jari dan tinggi, masih menggunakan tipe data float dan memberi perintah untuk memasukkan jari-jari dan juga tinggi dari tabung. Kemudian rumusnya dan variabel, selanjutnya print hasil luas permukaan dari tabung. Begitu juga dengan pilihan yang keempat, yaitu kubus, variabelnya sisi, perintah untuk memasukkan nilai dari sisi kubus tersebut, kemudian rumus dari kubus, dan print. Nah, jika pilihannya 5, tadi kan di sini dituliskan bahwa keluar dan selesai, maka tanpa variabel dan rumus lagi, saya langsung mencetak untuk tetap semangat dan jangan bermalas-malasan. Terima kasih. Kemudian break, selesai. Else-nya, jika memilih nomor selain dari yang disebutkan di while true ini, maka keluarnya akan nomor yang Anda pilih tidak diketahui. Coba lagi dan masukkan sesuai dengan nomor yang tersedia. Kemudian coba kita run ya, karena run saya hilang, maka kita menggunakan Fn plus F5. Kemudian pilih Python file. Tunggu sebentar. Nah, jadi akan tercetak seperti ini ya. Di sini sudah ada perintah pilih bangun ruang yang akan dihitung. Misalkan saya memilih nomor 3, enter. Nah, akan muncul perintah untuk masukkan jari-jari dari alas tabung. Misalkan jari-jarinya saya memilih 14 ya. Kemudian diperintahkan lagi untuk masukkan tinggi dari tabung. Tinggi saya 8,5, karena tadi saya memilih tipe data float, jadi bisa desimal.
Oh ya, dan di bahasa pemrograman ini koma itu digambarkan dengan titik, tidak dengan koma. Karena jika koma itu untuk memisahkan nilai atau kalimat. Nah, selanjutnya kita enter, maka akan keluar hasilnya yaitu 1979,2 sekian. Kita coba lagi untuk bangun bola. Masukkan jari-jari bola, misalkan 21, kemudian sudah keluar. Hasil luas permukaan dari bola adalah 5.541 sekian ya. Kita coba lagi untuk bangun balok. Enter. Disuruh untuk memasukkan panjang dari rusuk balok. Misalkan saya memilih 12, kemudian masukkan lebar balok, saya memilih 15, dan tinggi balok 10,8. Nah, hasilnya 943,2. Selanjutnya, apabila saya memilih nomor 5, yang tercetak adalah tetap semangat dan jangan bermalas-malasan. Terima kasih. Kita coba lagi untuk nomor yang tidak tertera yang tersedia di sini ya. Misalkan saya memilih nomor 7. Maka yang tercetak adalah nomor yang Anda pilih tidak diketahui. Coba lagi dan masukkan nomor yang sesuai dengan yang tersedia. Begitu. Jadi pada intinya di program yang saya buat ini terdiri dari materi percabangan dan juga perulangan. Nah, yang percabangan itu digambarkan dengan ini, if, elif, dan else, dan yang perulangan adalah while, true di sini. Sekian yang dapat saya sampaikan di video ini. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.